Shalom saudara yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya keadaan kita selalu baik. Apa alasannya? Karena Yesus kita itu sangat baik. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kerendahan hati saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya di dalam nama Yesus. Mari kita berikan waktu kita untuk berdoa, sepakat berdoa secara profetik atau bisa disebut dengan karunia nabi, karena kita percaya doa yang dilandaskan dengan kebenaran, dengan iman sangat besar kuasanya. Mungkin kita belum lihat, tapi lihatlah, ada waktunya Tuhan akan menyatakan kasih dan kemuliaannya. Semua karena Tuhan. Jadi saudara, dimanapun Anda berada, berikan waktu kita sejenak. Apa yang Tuhan taruh di hati kita, Tuhan gerakan di hati kita untuk sama-sama kita berdoa, beriman kepada Tuhan. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi mereka yang mengalami hati yang kecewa. Mungkin karena keadaan atau sakit penyakit, atau karena yang didoakan belum terjadi perubahan. Mari saudara, kita doakan bersama-sama bagaimana supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Doakan mereka. Yang kedua, kita berdoa bagi mereka yang mengalami sakit secara fisik. Entah itu stroke, entah itu lumpuh atau buta, yang penyakit-penyakit permanen ini yang mungkin secara medis sulit untuk disembuhkan, bahkan saya juga pun tidak bisa menyembuhkan. Tapi kita percaya ada doa, ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Dan kita berdoa juga bagi mereka yang mengalami mungkin aniaya karena kebenaran firman, karena punya prinsip nilai ilahi, nilai firman Tuhan, atau mereka difitnah, segala yang jahat dicela. Dan itu sudah tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, bahwa semua pasti akan digenapi setiap perkataan firman Tuhan. Jadi saudara, berikan waktu kita sebentar ini. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus yang menyertai setiap doa kita, membantu kita melakukan kehendak Bapa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di mana Tuhan menggerakkan hati kami untuk sepakat berdoa. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan karena kami tahu kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh tangan Tuhan. Kami butuh kuasa Tuhan bekerja. Sekalipun kami belum melihat jawaban doa, tapi kami terus berdoa. Karena doa mendatangkan kuasa Tuhan. Doa mendatangkan sesuatu yang tidak mungkin. Dari yang tidak mungkin menjadi ada. Menjadi baru. Tercipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya Tuhan. Karena Tuhan Yesus sumber di atas segalanya. Saat ini kami sepakat hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, lewat YouTube ini, lewat sosial media ini. Tuhan Yesus, siapapun mereka yang mendengar saat ini, Engkau datang kepada mereka yang membuka hati, kepada mereka yang percaya di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, hamba mohon, bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerja ya Roh Kudus. Pribadi Allah, Roh Allah yang menghidupkan kami,
yang membangkitkan kami. Tuhan, saat-saat ini banyak orang yang mengalami kecewa karena keadaan, karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, karena faktor ekonomi, karena hal-hal yang lainnya. Mungkin di dalam pelayanan juga mereka mengalami kecewa. Saat ini Roh Kudus hampiri mereka. Roh Kudus hadir bagi mereka. Roh Kudus membalut hati mereka yang kecewa, Tuhan. Keadaan mereka yang saat ini gundah gulana, gelisah. Berikan mereka damai di hati. Berikan mereka sejahtera di hati. Seperti air dari atas mengalir ke bawah. Memberikan kesejukan. Demikianlah kuasa Tuhan. Hadirat Tuhan turun atas mereka. Membalut setiap hati yang terluka. Membalut setiap mereka yang saat ini mengalami kecewa. Mungkin mengalami hinaan. Atau mereka dicela, difitnah, direndahkan, dijauhkan, dimusuhi. Tuhan Yesus, Engkau yang membalut hati mereka. Engkau mempunyai rencana yang indah bagi mereka yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di balik kekecewaan selalu ada jawaban Tuhan. Ada rencana yang mulia, rencana yang indah yang kami tidak pikirkan. Tuhan sediakan lewat proses hati, lewat kapasitas hati kami yang saat ini telah dibentuk Tuhan. Seperti tanah liat yang dibentuk menjadi sebuah hal yang sangat indah, yang sangat berguna. Demikian hati kami sedang dibentuk Tuhan. Lewat kekecewaan, supaya kami tetap mengandalkan kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap hati yang terluka saat ini. Apapun yang mereka alami, apapun keadaan mereka ya Tuhan. Tuhan hadir lewat Roh Allah, Roh Kudus, pribadi Allah itu sendiri. Saat ini kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit secara fisik, penyakit permanen. Alkitab berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Bahkan kami pun tidak bisa menyembuhkan. Saat ini kami berprofetik ya Tuhan. Kami mendoakan, kami memperkatakan Tuhan yang bekerja. Yang terpenting kami buka hati. Dalam nama Yesus. Tuhan hadir bagi mereka. Seperti firman-Mu berkata, yang buta secara fisik melihat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Celikan mata. Untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hanya dengan percaya. Dengan menopangkan tangan. Dan yakin di setiap doa kami. Dalam nama Yesus yang buta melihat. Yang lumpuh saat ini. Tuhan gerakan. Terima kesembuhan. Ada tangan Tuhan yang tidak terbatas. Ada tangan Tuhan yang membalikkan keadaan, yang memulihkan keadaanmu. Dalam nama Yesus, yang lumpuh saat ini bisa berjalan, saraf-saraf yang di kaki, yang terjepit, yang rusak, yang sangat mengganggu kesehatanmu. Saat ini Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Darah Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan nyatakan kemuliaan. Darah Yesus. Oh, haleluya. Darah Yesus membasuh kedua kaki yang tidak bisa berjalan atau satu kaki yang tidak bisa berjalan. Saat ini Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus yang mengalami stroke ringan, stroke berat. Tuhan
sembuhkan. Tuhan nyatakan kesembuhan yang sudah bertahun-tahun, yang sudah dibawa ke rumah sakit tapi belum sembuh. Tuhan, Engkau ahlinya. Engkau ahlinya. Engkaulah sumber itu. Biarlah Tuhan membalikkan semua keadaan fisik, saraf-saraf yang ada di bagian yang rusak, yang mati, yang tidak berfungsi. Tuhan kembali bangkitkan. Tuhan kembali hidupkan. Tangan Tuhan menjamah setiap mereka yang stroke. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Darah Yesus ya karapa Yesus. Darah Yesus. Alirkan aliran listrik sorgawi. Aliran listrik sorgawi membangkitkan, membangunkan saraf-saraf yang mati. Kembali dengan normal. Bisa berjalan, bisa bergerak, bisa beraktivitas. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi kuasa Tuhan ada padamu. Yang percaya, yang membuka hati saat ini. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan mereka secara fisik, secara manusia tidak mungkin. Oh, tidak mungkin secara manusia. Tapi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami menaruh kepercayaan kami, tetap berpegang kepada Tuhan, sumber dari segalanya. Kami tidak mencari mujizat, kami mencari Allah yang hidup. Kami mencari sumbernya, sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus. Melalui Roh Allah yang maha hadir, maha kuasa, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit stroke ringan, stroke berat, melangkahlah, latih, terus latih. Katakan darah Yesus, katakan aku sembuh, aku bisa, aku mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus sempurnakan, darah Yesus sempurnakan. Saraf-saraf yang mati, yang rusak, kembali normal, kembali berfungsi di dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah yang mahal itu, darah yang telah menebus dosa manusia, yang menyelamatkan manusia. Kami beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang mengalami aniaya. Firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu jika karena nama Tuhan kamu dicela, difitnah, dianiaya, difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah sebab engkau memiliki Tuhan. Tuhan punya perkara yang besar dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, engkau bukan orang asing. Engkau bukan orang yang terbuang, sekalipun orang-orang membuang atau menghina, menolak engkau karena engkau percaya kepada Yesus. Tuhan hadir bagimu. Tuhan melakukan rencana yang indah yang engkau tidak pikirkan, yang engkau tidak duga. Tuhan sudah rencanakan yang terbaik. Karena rencana Tuhan semua terbaik, sekalipun jalannya tidak mulus, tidak enak, berat, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tetap percaya, beriman, semua itu karena anugerah Tuhan. Sebab kita berpegang kepada kebenaran, prinsip firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hiburkan mereka yang mengalami aniaya. Berikan hati yang sejuk, hati yang lemah lembut, rendah hati, menerima proses Tuhan. Karena mengikut Tuhan adalah proses. Terima kasih Tuhan. Di balik ini semua ada kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memakai mereka. Tuhan akan memakai hidup mereka. Tuhan akan memakai dimanapun
bahkan sampai ke bangsa-bangsa, bahkan di seluruh Indonesia, Tuhan akan pakai mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami sepakat berdoa dengan profetik. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya saja karena doa seperti seorang anak kecil yang datang kepada Tuhan dengan tidak muluk-muluk, apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima setiap doa kita apa adanya. Karena yang lahir dari hati yang percaya pasti dijawab Tuhan. Saya percaya ada kesembuhan ilahi, ada kesembuhan fisik. Yang terpenting, yakin apa yang kita doakan. Bersama dengan Yesus, selalu mengalami mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk bagikan channel ini kepada banyak orang agar mereka mengalami kasih Tuhan. Dan berikan tanda like, komen, dan subscribe agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.